Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasti Tidia Ayu Gantari dari Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi dengan NIM 122490017. Di sini saya akan membahas macam-macam sinyal yang akan diimplementasikan menggunakan MATLAB. Saya akan share screen MATLAB. Yang pertama adalah contoh gelombang atau sinyal unit impuls. Di sini saya akan membuat sinyal unit impuls menggunakan kode. Yang pertama yaitu kita membuat vektor T untuk nilai waktu yang berisikan nilai waktu dari -1 hingga 1 dengan interval 0,01. -1 jadi dari program yang pertama ini yaitu T -1 0,01 ialah nilai waktu dari -1 hingga 1 dengan interval 0,01. Selanjutnya yaitu kita menginisialisasi vektor Y sama dengan zeros size yang dimana dengan vektor Y dengan nilai 0 berukuran yang sama dengan T atau vektor T. Selanjutnya itu Y. Nah, dari pengertian rumus yang ketiga dari program yang berada di baris ketiga ini ialah elemen dari Y di mana nilai T sama dengan 0 menjadi 1. Selanjutnya yaitu kita akan menciptakan nilai impuls menggunakan fungsi dari berikut, yaitu fungsinya stem. Maksud dari stem ini ialah untuk menunjukkan impuls pada nilai waktu yang tepat. Selanjutnya itu kita membuat X labelnya yaitu waktu, lalu X labelnya yaitu waktu, lalu Y labelnya ialah amplitudo, dan di sini ada title. Title-nya yaitu kita menamai sinyal impuls lalu selanjutnya kita akan save sinyal unit impuls. Setelah kita save, kita akan merun program tersebut. Nah, dari setelah kita merun program ini, dilihat bahwa begini grafik atau plot dari sinyal impuls.
sinyal impuls. Selanjutnya kita tambahkan lagi new. Kita akan membuat yang kedua, yaitu kita akan membuat sinyal unit step atau gelombang unit step. Di sini yang pertama kita akan membuat vektor T sama seperti pada sinyal unit impuls T. Tetap sama seperti sebelumnya. Di sini T bernilai 0 hingga 1 dengan interval 0,01. Selanjutnya yaitu kita membuat vektor Y-nya, yaitu Y sama dengan size T. Maksud dari ini ialah nilai yang memiliki nilai 1 untuk setiap elemen sehingga menciptakan nilai step. Selanjutnya yaitu kita akan membuat plot sinyal menggunakan fungsi plot untuk menampilkan sinyal dari sinyal step. Yang pertama yaitu kita akan membuat plot. Plotnya ada T dan Y. Selanjutnya yaitu X labelnya sama saja waktu seperti sebelumnya. Terus labelnya yaitu amplitudo dan title-nya sinyal step unit step lalu kita akan save step selanjutnya itu kita akan save. Setelah kita tulis program, kita akan save dulu programnya. Sinyal unit selanjutnya kita akan merun programnya. Nah, di sini dia hanya berbentuk garis saja pada grafik atau pada plot dari sinyal unit step. Selanjutnya yaitu kita akan membuat sinyal unit RAM. Nah, kita tambahkan untuk new-nya. Lalu pada sinyal unit RAM kita membuat sama aja, kita membuat vektor T. Vektor T-nya di sini 0,01. Yang berarti di sini vektor T-nya berisi nilai waktu dari 0 sampai dengan 5 dengan interval waktunya sama yaitu 0,01. Selanjutnya yaitu kita menentukan kemiringan rem dengan variabel slope, yaitu slope selanjutnya yaitu kita menggunakan fungsi rem dengan mengalihkan T dengan kemiringan slope dan menyertakan kondisi T kurang lebih sama dengan 3 untuk memastikan rem hanya aktif dari 0 hingga 3, yaitu seperti ini. Y sama dengan
slope T dikali T kurang dari sama dengan 3. Nah, akhirnya kita plotkan sinyal menggunakan fungsi plot untuk menampilkan sinyal rem tersebut. Di sini kita membuat plot. Plotnya tetap sama yaitu T dan Y. Lalu X labelnya ialah waktu. Y labelnya adalah amplitudo. Dan title-nya ialah sinyal rem, sinyal unit rem. Sinyal unit rem. Seperti sebelumnya, kita akan save dulu. Nah, selanjutnya kita akan merun programnya. Nah, seperti berikut ialah sinyal unit rem, plot dari sinyal unit rem seperti berikut. Dia membentuk segitiga dengan kemiringan yang sudah ditentukan pada program yang telah kita buat sebelumnya. Setelah kita melakukan pemplotan diagram untuk sinyal unit rem, selanjutnya yaitu ada contoh sinyal dari sinyal eksponensial. Nah, pada sinyal eksponensial ini kita membuat programnya seperti berikut. Sama saja yang pertama kita akan membuat T-nya terlebih dahulu atau waktunya. Nilai waktunya. Yang pertama itu nilai waktunya ialah 0. Nah, di sini nilai waktunya yaitu dari 0 hingga 5 dengan interval 0,01. Selanjutnya yaitu menghitung nilai eksponensial negatif dari setiap elemen T menggunakan fungsi eksponen min T menghasilkan penurunan eksponensial dari 1 ke 0 seiring waktu yaitu Y seperti berikut untuk menghasilkan penurunan eksponensial. Lalu selanjutnya kita memplotkan sinyal menggunakan fungsi plot penampil sinyal dengan fungsi eksponensial tersebut, yaitu selanjutnya plotnya tetap sama yaitu T dan Y. X label masih sama yaitu waktu. Ya labelnya juga masih sama yaitu amplitudo. Dan title-nya ialah sinyal eksponensial. Selanjutnya kita save. Setelah itu kita akan merun programnya. Nah, begini hasil dari sinyal eksponensial atau gambar plot dari contoh sinyal eksponensial. Selanjutnya yaitu kita akan membuat sinyal sinusoida. Pertama yaitu kita tetap akan membuat vektor waktu. Sini T sama dengan 0. 0,01.
Di sini kita membuat vektor waktunya yaitu, maaf sebelumnya, ada kesalahan. Di sini kita membuat vektor waktunya yaitu dari 0 hingga 2pi dengan integral 0,01. Selanjutnya yaitu frekuensinya. Kita membuat frekuensinya yaitu frekuensinya adalah 1, lalu amplitudenya adalah 1, dan pas atau pasanya 0, dan kita akan Y ini adalah adalah sinyal sinusoida yang dihasilkan dari rumusnya. Y-nya Nah, berikut. Selanjutnya, karena kita akan memplotkan diagramnya atau memplotkan sinyal sinusoidanya menggunakan fungsi plot dan menambahkan label sumbu dan judul, yaitu plot. Sama seperti sebelumnya ya, T dan Y dengan X labelnya waktu, Y labelnya ialah amplitudo, dan title-nya ialah sinyal sinusoida. Nah, karena kita sudah ini, kita akan men-save seperti sebelum-sebelumnya. Save. Sudah. Oke. Sudah kita save, kita akan merun programnya. Nah, begini ialah plot diagram dari sinyal sinusoida. Dia membentuk gunung dan lembah, bukit dan lembah. Selanjutnya yang berikutnya kita akan membuat sinyal unit step tertunda. Kita akan menambahkan di sini kita akan membuat vektor dari waktu T sama dengan 6. Nah, di sini dia vektor waktunya dari 0 hingga 5 dengan interval 0,01. Selanjutnya yaitu delay. Ada delay adalah waktu penundaan yang menentukan kapan sinyal step akan dimulai. Delay-nya ialah 2. Selanjutnya yaitu kita yes sama dengan have side have have C dengan T min delay, atau yang berarti heavy side-nya T min delay menghasilkan sinyal step yang dimulai pada waktu delay. Fungsi have side ialah mengembalikan nilai 0 jika argumen negatif dan 1 jika positif atau 0. Selanjutnya yaitu kita akan memplotkan sinyal seperti sebelumnya dengan plot yaitu
plot yaitu T, Y, T dan Y dengan X labelnya tetap dengan waktu, dan Y labelnya ialah amplitudo, dengan title, biasa kita akan men-save-nya. Setelah kita save, kita akan merun programnya dan menghasilkan seperti berikut. Seperti berikut ialah plot diagram atau plot sinyal dari nilai sinyal unit step tertunda. Selanjutnya kita akan membuat penambahan atau penjumlahan sinyal. Nah, di sini kita memiliki sinyal yang pertama dan sinyal yang kedua, yaitu kita akan menuliskan dulu program untuk sinyal yang pertama. Kita akan membuat komennya terlebih dahulu. Sinyal 1, yaitu ada T1 sama dengan 0, 0,01, 5. Frekuensi satunya bernilai 2, amplitude satunya bernilai 1, fasa satunya atau satunya bernilai 0, dan Y satunya ialah amplitude 1 dikalikan dengan sin 2 kali pi dikalikan lagi dengan dengan frekuensi dikalikan dengan T1 dan ditambah dengan K1. Nah, selanjutnya untuk sinyal yang kedua, karena di sini hampir sama, jadi kita copy saja untuk mempercepat. Kita copy saja untuk mempercepat. Sini untuk sinyal 2-nya ialah T2-nya bernilai sama, T-nya untuk nilai T-nya sama, nilai frekuensinya bernilai 3, amplitude-nya bernilai 0,5, fasanya bernilai pi per 2, lalu untuk Y2-nya tetap sama seperti sebelumnya, rumusnya frekuensi 2. Oh, untuk ini saya lupa menambahkan frekuensi 1, lalu di sini T2 dan fasa 2. Nah, setelah sinyalnya kita buat sinyal 1 dan sinyal 2, kita membuat penjumlahan kedua sinyalnya untuk rumus Y sum dengan Y1 plus Y2. Nah, ini untuk rumus dari penjumlahannya. Lalu selanjutnya kita akan memplotkan untuk plot sinyalnya, yaitu Y1 di koma dengan Y sumnya. Aduh, maaf. Y sum. Lalu X labelnya tetap sama, yaitu waktu.
Y labelnya ialah amplitudo, lalu title-nya ialah hasil penjumlahan sinyal. Kita save, lalu hasil. Nah, sudah, kita akan run programnya. Nah, berikut nilai dari hasil penjumlahan sinyalnya. Berbentuk seperti ini. Nah, karena kita sudah membuat penjumlahan sinyal, lalu selanjutnya kita akan membuat perkalian antara kedua sinyal. Karena nilai sinyalnya kita akan ambil nilai yang sama, yaitu seperti berikut. Kita akan copy saja untuk mempersingkat waktu. Jadi kita paste saja. Nah, lalu kita akan membuat rumus untuk mengalihkan sinyalnya, yaitu Y per multiply sama dengan Y1 dikalikan dengan Y2. Lalu untuk memplotkannya sama saja seperti sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu kita akan copy saja. Perbedaannya hanya terdapat di ini. Karena sebelumnya kita menggunakan sum dan sekarang kita menggunakan multiply. Dan di sininya untuk pengkalian dua sinyalnya. Lalu kita save. Nah, kita akan run selanjutnya. Menghasilkan seperti ini ya. Sinyal yang dikalikan. Seperti ini hasil dari sinyalnya. Lalu selanjutnya yang terakhir, yaitu ialah pembangkit sinyal sinusoidal variasi parameter. Nah, di sini yang pertama yaitu kita akan membuat parameter sinyalnya, yaitu ada amplitude-nya yaitu bernilai 1, frekuensinya bernilai 5, lalu fasenya bernilai pi per 4, duration atau durasinya bernilai 2, sampling rate-nya bernilai 1000. Nah, selanjutnya itu kita membuat waktu samplingnya. Waktu samplingnya yaitu T sama dengan 1 per sampling rate duration. Oh, maaf. Duration. Selanjutnya yaitu kita akan membuat pembangkitan sinyal sinusoidalnya, yaitu Y sama dengan amplitude dikalikan dengan sin, 2 dikalikan dengan pi, lalu dikalikan lagi dengan frekuensi, dikalikan dengan T, lalu ditambah dengan fasanya. Aduh, mohon maaf. Selanjutnya yaitu setelah itu kita akan memplotkan. Kita akan memplotkan dari semuanya, yaitu plotnya ialah
T dan Y, X labelnya dan Y label itu sama saja sebenarnya seperti sebelumnya. Maka dari itu kita akan mengcopy saja untuk mempersingkat waktunya. Sini ya sama, hanya yang berbeda pada title saja ialah sinyal soida. Nah, seperti berikut ialah pembangkitan sinyal sinus. Kita save pembangkitan sinyal sinusoidal. Oke, lalu kita akan merun programnya. Nah, beginilah hasil plot dari sinyal pembangkitan sinyal sinusoidal. Oh. Jadi di sini kita melakukan ada 9 percobaan untuk sinyalnya. Yang pertama ada sinyal unit impuls, ada sinyal unit step, sinyal unit ramp, sinyal eksponensial, sinyal sinusoidal, sinyal unit step tertunda, sinyal perkalian 2 sinyal, pengkalian 2 sinyal, dan yang terakhir pembangkitan sinyal sinusoidal variasi parameter. Nah, sekian penjelasan tentang sinyal atau MATLAB dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.